Apa yang disampaikan oleh Abah Aos itu hanya akan difahami, hanya akan dimengerti oleh mereka yang sudah ditalkin dan sudah bertemu, juga mengenal Abah Aos, dan tentunya menjadikan Abah Aos sebagai mursyidnya, sebagai guru pembimbingnya. Karena jika pernyataan Bapak Aos mengangkat Anies jadi Imam Mahdi, kemudian mengangkat Rocky Gerung sebagai Rasulullah, siapakah yang berikut akan diangkat menjadi malaikat oleh Bapak Aos? Silahkan jawab. Yang menjawab benar akan diberi hadiah dompet dari surga. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita akan membahas lagi sosok Abah Saos. Kali ini dengan pembahasan yang berbeda ya guys. Karena di video ini ada beberapa orang yang membongkar itu siapa sebenarnya sih si Abah Saos ini, sepak terjangnya gimana. Dan ada juga video dari para pecinta Suryalaya yang keberatan karena si Abah Saos ini memakai nama dari pengajian ataupun torekat di Suryalaya. Itu dianggap sudah mencemarkan nama baik pengajian ataupun torekat tersebut. Nah, seperti apa videonya guys? Mari kita simak sama-sama. Aos tentang pecinta Suryalaya. Beliau Ini salah satunya guys. Kiai Haji Abdul Ghaus atau Abah Aos mengatasnamakan TKN atau Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren ini maksud saya, Suryalaya. Saya mengajak Anda untuk melihat siapa yang jadi presiden di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di medsos itu, di dalam pernyataan-pernyataan dan dakwah-dakwah yang beliau lakukan masih memakai nama Suryalaya, padahal jelas-jelas Suryalaya sudah tidak mengakui daripada Abah Aos itu sendiri, dan Abah Aos pun sudah mengatakan itu di medsos bahwa 37 sudah tidak ada. Juga yang cukup mengganggu adalah pernyataan-pernyataan kontroversial yang kebanyakan orang disangkanya itu dari Suryalaya, padahal ini dari Sirna Rasa. Jadi beda ya guys. Jikalau Abah Aos tidak memakai nama Suryalaya, maka saya tidak akan pernah mengomentari. Maka silahkan Anda berbicara apapun, berbuat kontroversi apapun, tapi jangan bawa-bawa Suryalaya. Saya tesan pendukungnya Rocky Gerung itu banyak yang nggak terima, banyak yang mengancam saya, banyak yang minta Sherlock sama saya. Karena Rocky Gerung saya laporkan ke kantor polisi masalah kata-kata yang tidak sopan terhadap presiden. Pokoknya yang nggak terima itu banyak sekali. Dan juga saya baru sadar kali ini ya, katanya Abah Aos, Rocky Gerung itu adalah Rasul utusan Allah. Dan Abah Aos ini pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Kemarin juga
Abah Aos bercerita kalau beliau itu pernah ke surga mendapatkan dompet yang isinya itu adalah uang tagihan. Itu adalah Abah Aos. Abah Aos ini orang pintar, seharusnya mempunyai gelar. Gelar yang pas buat Abah Aos cuma satu, Abu Nawas. Abu Nawas itu adalah atau orang pembohong nomor 1 sedunia. Siapapun yang kumpul dengan Abu Nawas, maka orang itu akan menjadi bodoh. Karena Abu Nawas adalah pembohong kelas kakap. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Abah Aos. Masya Allah. Abah, yang benar aja Abah kalau ngomong Bah, ya. Jangan mensesatkan umat lah Bah, ya. Udah tua, ya. Percuma Abah ini menggali ilmu, ya. Kemudian paham dengan agama, ujung-ujungnya Abah menyesatkan. Kan lucu kalau Abah bilang Rocky Gerung adalah Rasulullah, utusan Allah. Abah, tobat, ya, jangan menyesatkan umat. Obat. Nih, buntut dari orang yang gak suka terhadap pemerintah, kemudian selalu senang ketika pemerintah dihujat. Ini buntutnya kan. Benar banget. Sampai-sampai rasa kecintaan Abah sama Rocky Gerung, kemudian Abah bilang ke jamaah Abah, kalau Rocky Gerung itu Rasulullah. Coba Bah, renungkanlah, ya. Kalau enggak, tanya Bah sama gurunya Abah, ya, sama kiainya Abah, sama ustadznya Abah. Bener nggak kalau Rocky Gerung itu utusan Allah? Terus dari mana Abah dapat petunjuknya itu? Halu guys. Ya untung aja Abah ini bukan ulama pendukung pemerintah. Kalau Abah ini ulama pendukung pemerintah, hancur, ya. Orang-orang yang gak suka sama pemerintah laju membuli habis-habisan, nyerang pemerintah, ya. Nah ini cair. Lawan Dajjal itu imam, itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Parah guys, parah. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi mulai muncul. Nah ini salam amplop. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia, Profesornya aja abal-abal, gimana coba? adalah utusan Allah. Bah, minum obat. Dan tahu Imam Mahdi. Ini ada manusia yang sudah bau bangke. Nah dengerin ini guys sampai selesai. Si Abah Aos dengan mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, Rocky Gerung itu utusan Allah. Ini bajingan bangsat ini. Tolong mohon dicatat, sebar luaskan video ini ke semua. Saya tidak akan pernah takut.
Kalau manusia si Abah Aos itu mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, bagaimana para manusia-manusia biadab yang mengaku cucu Nabi mengklaim dirinya habaib? Artinya kalau si Rizik Sihab Smith itu mengaku cucu Nabi, kalian itu sudah mau apa lagi? Berarti kalian itu cucunya Rocky Gerung. Ya, mau dicatat ini bajingan sama negara. Bagaimana ini suaramu ini Anwar Abbas ini pura-pura buta atau bisu ini? Jelas-jelas Rocky Gerung dulu mengatakan kalau kitab suci itu fiksi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan, mewajibkan orang untuk beragama, dan mengatakan setiap nabi agar dianggap sebagai nabi itu harus disimpangkan dari nabi sebelumnya. Ini kan sudah menyesatkan. Ini pendukungnya Anies kemarin yang berteriak mengatakan kalau Anies itu adalah Imam Mahdi. Ini bajingan-bajingan pelacur agama ini. Tidak bisa dibiarkan. Kapolri, Panglima TNI, pemerintah, buka mata kalian lebar-lebar. Jembreng telinga kamu lebar-lebar. Ini bajingan biadab. Benar banget guys, harusnya MUI ini sudah yang berada di lereng Gunung Lawu tidak akan merasa gentar. Ini pendukung Anies, ini para bajingan munafik, membawa-bawa agama, mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Ini bajingan si Abah Aos. Ini terwakilkan banget kita guys. Ya, makanya saya tidak akan pernah sedikit pun gentar ketika Indonesia itu sudah dirongrong, dirusak para pejebat pelacur agama. Komplotan Rizik Sihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Hanif Alatas, mereka semua adalah pelacur agama. Kalau kalian itu merasa terpanggil hati kamu ketika ada Abah Aos, kakek tua bangka yang sudah bau tanah, mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, kalian itu mau apa? Tindakan kalian itu apa? MUI mana MUI? Kalau ini membiarkan pura-pura buta, artinya ini sudah bisa ditebak, sudah bisa dikatakan pendukung Anies itu adalah pelacur agama, para sampah negara. Sering teriak tobar takbir itu cuma kerombongan. Hari raya kok tiap hari. Dukung Anies presiden, takbir, matamu picak. Saya tidak akan pernah takut. Kalau mengatakan takbir Allahu Akbar itu kalimat yang suci, oke, saya sepaham. Tapi itu harus diterapkan dengan kondisi posisi di mana, bro? Tidak dibawa takbir di gedung DPR, takbir di depan gedung MK, takbir di depan gedung KPK. Matamu picak. Saya tidak akan pernah takut ataupun gentar sedikitpun dengan manusia-manusia pelacur agama. Ini mau dicatat ini kalimat si Abah Aos ini, bajingan sampah ini. Orang yang sudah bau bangke, kalimatnya kotor, menyesatkan sejarah ini. Mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Sebenarnya Rocky Gerung itu adalah bajingan yang merusak adat, budaya, etika, akhlak, moral generasi anak bangsa, menyimpangkan dari ajaran-ajaran sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau Rocky Gerung itu ternyata juga profesor gadungan, ya. Ini mau dicatat, bro. Bajingan sampah negara seperti ini dibiarkan merusak. Tidak akan sudi, tidak akan pernah kalau pendukung Anies itu manusia-manusia munafik, bajingan yang dikemas, dibungkus dengan agama ini. Mau dicatat. Kali-kali saya tidak akan melihatkan muka saya karena saya bukan orang yang cari muka. Kalau ingin tahu saya, mohon langsung di konten saya, nanti saya kasih alamat, saya kasih nomor WA. Bajingan pelacur agama seperti ini dibiarkan merusak, merongrong Pancasila, NKRI, Bhinneka. Ini sudah kebablasan ini. Wow. Si Abah Aos ini adalah bajingan ini. Sudah bau tanah, bau bangke, makanya saya berteriak. Indonesia itu dijajah para komplotan agama dan para mantan koruptor pendahulu. Di antaranya para sampah-sampah negara itu ya seperti Rocky Gerung, Eki Sujana, Amin Rais, Rizal Ramli, Fafrizon, Kosinuddin. Terwakilkan banget guys. Sampah pelacur agama itu seperti Taufik Assegaf, Rizik Sihab, Bahar Smith, Hanif Alatas, mereka itu pelacur agama, membawa-bawa agama. Coba kalian ini setelah ada pernyataan dari Abah Aos mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, mata kalian itu dibuka, telinga kamu itu dijembreng lebar-lebar.
bangsat semua ini. Polri TNI itu harus mendengarkan ini suara rakyat, pengembala kambing. Saya bisa bertindak sendiri, saya tidak akan pernah gentar ataupun takut. Viralkan guys video ini guys ya. Gunung untuk Biar semua orang tahu. bajingan pelacur agama yang merusak merongrong NKRI, Pancasila dan Bhinneka. Makanya 2024 Benar, jangan sampai salah mendukung apalagi memilih presiden. Kalau Anies itu jelas orang bodoh, Amit-amit, tolong guys. tidak bisa kerja, dipecat dari menteri, tapi dipoles-poles sedemikian rupa, mau dipoles dengan minyak wangi merek apapun. Anies itu adalah bodoh dalam bekerja, dia bisa memainkan narasi kata-kata. Anies itu dalam melangkah itu selalu disertai kebohongan dan kemunafikan. Dilihat dari ekspresi wajah itu orang yang licik, orang yang munafik. Nah guys, itu tadi beberapa kompilasi video dari netizen cerdas kita. Gimana menurut kalian guys? Apakah sudah merasa terwakilkan? Kalau saya sebenarnya sih sudah merasa terwakilkan banget dengan perkataan beliau ini. Dan semua yang diungkapkan itu ya benar-benar masuk akal dan benar-benar fakta yang sebenarnya. Bahwa si Abah Saus ini sudah kelewatan banget guys. Sudah merendahkan agama dan juga meremehkan kecerdasan masyarakat di Indonesia. Si Abah ini mengira masyarakat kita itu gampang banget dibodohi dengan cerita-cerita halunya itu. Padahal yang bisa dibodohi oleh dia ini ya hanya anak didiknya dan orang-orang yang fanatik tanpa menggunakan akal sehat. Itulah mereka yang gampang percaya dengan perkataan si Abah Saus ini. Lagi yang tidak kalah penting guys, menurut saya kita harus paksa ataupun suarakan agar pemerintah dan MUI ini segera menindak tegas si Abah ini. Jangan sampai dibiarkan begitu saja dan menjadi contoh yang sangat-sangat buruk, juga menjadi catatan sejarah yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Kita harus tetap suarakan agar MUI dan pemerintah segera menindak si Abah ini supaya tidak lagi terjadi ataupun terulang seperti di tahun 2017 politik identitas yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia ini. Cukup Ahok dulu yang sudah menjadi korban keganasan mereka ini. Jangan sampai lagi nanti ke depan ada kebrutalan dan fitnah-fitnah kejam dari pihak mereka kepada pihak-pihak lawan. Oke guys, saya berharap video ini di-share di berbagai media sosial kalian supaya semakin banyak orang yang bisa menjadi cerdas dan tercerahkan dan tidak tertipu lagi oleh perkataan-perkataan Abah Saus ini. Seperti biasa, kalau kalian ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, buat kalian yang baru saja bergabung dan belum menonton video-video saya sebelumnya, silahkan tonton juga video-video saya yang lain ya guys. Sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.